Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya, serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Pagi itu, mentari baru saja menampakkan sinarnya ketika Bimo sudah siap dengan alat-alat kerjanya di tambak udang milik Pak Jalu. Langit biru cerah menjadi saksi betapa teraturnya rutinitas di tambak itu. Bimo, seorang pria sederhana berusia 30-an, sudah bekerja di tambak ini selama 5 tahun. Kesetiaannya tak perlu diragukan lagi. Ia bekerja dari pagi hingga senja dengan dedikasi yang tinggi. "Udang-udangmu sehat-sehat, Bi?" ucap Pak Jalu. Pria parubaya dengan kumis tebalnya datang mendekat sambil tersenyum. Bimo yang sedang memeriksa air di kolam tambak menoleh. "Sehat, Pak. Airnya bersih. Makanannya juga cukup. Kalau begini terus, panen bulan depan bisa jadi lebih besar dari biasanya, Pak." Pak Jalu mengangguk dengan puas. "Bagus. Kamu memang tangan kananku, Bi. 5 tahun kamu di sini, belum pernah sekalipun saya mendengar keluhan dari kamu." Bimo tersenyum kecil mendengar itu. Tidak terlalu besar, tapi cukup untuk menunjukkan rasa syukur dan bangganya. "Iya, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Tambak ini sudah seperti rumah kedua saya, Pak." Pak Jalu memandang tambak dengan penuh kebanggaan. Tambak udang ini sudah berjalan selama hampir 2 dekade. Sebelum Bimo bekerja, tambak ini memang sering bermasalah, entah karena air yang terlalu asam atau udang yang tidak tumbuh dengan baik. Namun sejak Bimo datang, semua masalah itu seolah hilang. Bimo memiliki sentuhan yang tepat untuk tambak, dan Pak Jalu sangat menghargainya. "Ngomong-ngomong, nanti siang kamu bisa antar udang ke restoran di kota?" tanya Pak Jalu. "Restoran Pak Herman butuh suplai tambahan untuk acara besar mereka." Mendengar ucapan dari Pak Jalu, Bimo pun mengangguk. "Bisa, Pak. Memangnya berapa banyak yang harus saya bawa?" "5 kotak besar saja seperti biasa," jawab Pak Jalu sambil menepuk bahu Bimo. "Kamu memang pekerja yang bisa diandalkan. Kalau tidak ada kamu, mungkin tambak ini sudah lama tutup, Mo." Jangan begitu, Pak. Saya cuma membantu sebisa saya," jawab Bimo sambil tersenyum dengan malu. Pak Jalu tertawa kecil. "Tetap saja, Bi. Kamu yang bikin tambak ini jadi lebih baik." Mereka melanjutkan percakapan singkat itu sebelum Bimo kembali sibuk dengan pekerjaannya. Ia memeriksa kadar air, memastikan alat-alat pakan otomatis berjalan dengan baik, dan mencatat semua hal yang penting di buku log tambak. Udang-udang yang berenang di kolam-kolam besar itu tampak sehat dan tumbuh dengan baik. Setiap gerakan mereka di bawah air yang tenang adalah simbol dari kerja keras Bimo selama ini. Siang menjelang, Bimo selesai mengemas udang ke dalam kotak-kotak es, siap untuk dikirim ke restoran. Truk kecil sudah menunggu di dekat pintu gerbang tambak. Ia memasukkan 5 kotak besar ke dalam truk, memastikan semuanya dalam kondisi yang baik. Pak Jalu datang kembali, kali ini dengan wajah yang sedikit serius. "Bimo, kamu hati-hati di jalan ya. Saya dengar jalanan ke kota agak padat hari ini. Kalau bisa sampai lebih awal ya, supaya Pak Herman gak marah-marah lagi." Bimo tertawa kecil meskipun ia tahu Pak Herman memang kadang-kadang bisa rewel soal ketepatan waktu. "Iya, Pak. Saya akan usahakan sampai secepatnya." Truk itu pun meluncur meninggalkan tambak. Perjalanan ke kota memakan waktu sekitar 1,5 jam. Selama perjalanan, pikiran Bimo melayang pada kehidupannya di tambak. Ia sangat bersyukur bisa bekerja di tempat yang memberinya ketenangan. Meski pekerjaannya melelahkan, ia merasa bangga setiap kali melihat hasil panen yang melimpah. Tambak ini bukan sekedar tempat bekerja bagi Bimo, tapi juga tempat di mana ia menemukan kedamaian.
Saat Bimo tiba di restoran, Pak Herman sudah berdiri di depan, menunggu dengan tangan bersilang di dada. Wajahnya seperti biasa, serius dan juga agak tegang. "Bimo, kamu datang tepat waktu. Kalau sampai terlambat, aduh, bisa kacau acara ini," sapa Pak Herman dengan nada yang cukup tegas. Bimo tersenyum sopan dan segera menurunkan kotak-kotak udang. "Maaf ya Pak, saya usahakan selalu tepat waktu. Ini udangnya sudah siap, segar semua." Pak Herman lalu membuka salah satu kotak itu, memeriksa kualitas udang-udangnya. Matanya sedikit melembut saat melihat udang-udang itu. "Bagus, seperti biasa, kualitasnya prima. Kamu tahu kan Bimo, udang-udang dari tambak Pak Jalu ini selalu jadi favorit di restoran saya." "Terima kasih Pak Herman. Kami memang berusaha menjaga kualitas Pak," jawab Bimo sambil tersenyum senang mendengar pujian dari Pak Herman. Setelah selesai mengantar, Bimo kembali ke truknya. Sore sudah mulai menjelang ketika ia menyalakan mesin dan bersiap kembali ke tambak. Perjalanan pulang kali ini lebih tenang. Jalanan tidak terlalu ramai dan matahari yang mulai turun memberikan pemandangan indah di langit. Bimo merasa damai seolah hidupnya memang seharusnya berjalan seperti ini. Tenang, teratur dan juga penuh kerja keras. Saat tiba di tambak, Pak Jalu sudah menunggunya di beranda rumah kecilnya yang menghadap langsung ke tambak. Sudah balik Bim? Semuanya lancar?" tanya Pak Jalu. "Lancar Pak. Pak Herman puas dengan kualitas udang kita," jawab Bimo. Pak Jalu tersenyum lega mendengar ucapan itu. "Syukurlah, udang-udang kita memang yang terbaik. Dan kamu Bimo berperan besar dalam menjaga kualitas itu." Bimo merasa terharu mendengar pujian dari Pak Jalu. Meski sering mendapat apresiasi, ia tetap merasa rendah hati dan tidak pernah menganggap itu semua sebagai hal yang istimewa. Hingga singkatnya malam itu setelah selesai dengan semua tugasnya, Bimo duduk di tepi tambak memandang air yang tenang. Suara jangkrik terdengar di kejauhan dan cahaya bulan memantul di atas air. Hidup Bimo sederhana tetapi ia merasa cukup. Baginya bekerja di tambak ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi dirinya. Selepas bekerja di tambak, Bimo menyusuri jalan tanah menuju rumahnya. Rumah sederhana yang sudah puluhan tahun menjadi tempat tinggal bagi keluarganya. Langit sore mulai beranjak gelap dan suara jangkrik sudah semakin nyaring. Meski letih seharian bekerja, Bimo tidak pernah mengeluh karena ada tanggung jawab yang lebih besar menantinya di rumah. Bimo tinggal bersama ibunya Via dan juga adiknya Jaka. Bimo ini tinggal bersama ibu dan adiknya di sebuah rumah kayu yang sederhana di pinggir desa. Ibunya Via ini sudah cukup tua dan sudah tidak lagi bekerja karena usia serta kesehatannya yang mulai rapuh membuatnya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Sementara itu adiknya Jaka masih duduk di bangku SMA. Sejak ayah mereka meninggal beberapa tahun lalu, Bimo menjadi tulang punggung keluarganya, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka dan membiayai sekolah Jaka adiknya. Saat Bimo memasuki pekarangan rumahnya, ia melihat Jaka sedang duduk di teras membaca buku pelajaran. Jaka adalah anak yang pintar dan juga rajin. Ia selalu berusaha untuk tidak merepotkan kakaknya meski tahu bahwa Bimo yang membiayai semua kebutuhannya. "Kak, udah pulang?" sapa Jaka sambil tersenyum. "Iya, baru saja. Lagi belajar ya kamu dek? Gimana? Ada PR yang susah?" jawab Bimo dengan tersenyum. "Nggak terlalu kok kak. Tadi di sekolah cuma ada beberapa tugas saja. Terus udah selesai." "Baguslah kalau gitu. Kamu harus terus rajin belajar Jaka. Sekolah itu penting. Kakak pengen kamu bisa dapat kesempatan lebih baik daripada kakak," kata Bimo lalu duduk di sebelah Jaka. Jaka menunduk merasa terharu mendengar kata-kata dari kakaknya. Ia tahu Bimo sudah banyak berkorban demi keluarganya, terutama demi dirinya. Setiap hari Bimo bekerja keras di tambak Pak Jalu tanpa pernah mengeluh. "Kak, aku pasti akan terus belajar keras. Karena suatu hari nanti aku pengen bantu kakak juga," kata Jaka dengan tekad yang kuat. Bimo tersenyum lembut dan menepuk bahu adiknya. "Kamu cukup fokus sama sekolah dulu saja. Itu sudah cukup. Biar sekarang
kakak yang urus soal lainnya, ya. Tak lama kemudian terdengar juga suara dari dalam rumah. Bimo, kamu sudah pulang, nak? Suara itu berasal dari Via, ibu mereka, yang perlahan muncul dari balik pintu. Wanita tua dengan rambut yang mulai memutih itu tersenyum dengan menyambut putra sulungnya. Iya, Bu, sudah. Ibu gimana hari ini? Ada yang sakit? Jawab Bimo sambil bangkit dan menghampiri ibunya. Bu Via pun menggeleng meskipun raut wajahnya tak bisa sepenuhnya menyembunyikan rasa lelah. Ibu baik-baik saja, nak. Cuma tadi pinggangnya sedikit pegal, tapi setelah istirahat sebentar, sudah mendingan. Bimo menatap ibunya dengan penuh kasih sayang. Di balik senyum lembutnya, ia tahu bahwa ibunya sudah tidak sekuat dulu. Semakin hari Bu Via semakin banyak membutuhkan istirahat. Namun ia tetap berusaha untuk tidak terlalu merepotkan kedua anaknya. Ibu gak usah terlalu banyak bergerak kalau pinggangnya masih pegal. Biar aku saja yang urus pekerjaan rumah ya, Bu, kata Bimo dengan nada lembut. Via menggeleng dengan pelan merasa tak enak hati. Nak, kamu kan sudah cukup capek bekerja. Ibu gak mau membebani kamu lagi. Ini bukan beban, Bu. Ini tanggung jawab aku, kata Bimo tegas namun penuh hormat kepada ibunya. Hingga singkatnya malam itu setelah makan malam sederhana bersama, Bimo duduk di teras sambil menikmati angin malam yang sejuk. Ia merasa puas melihat keluarganya bisa makan dengan tenang dan nyaman. Meski hidup mereka sederhana, Bimo selalu berusaha memastikan kebutuhan pokok keluarganya tercukupi. Di tengah kesunyian malam, Bimo tak bisa menahan pikirannya melayang pada kehidupan Pak Jalu. Meski ia bekerja di tambak setiap hari, hubungan antara dirinya dan Pak Jalu tetap profesional. Bimo tahu Pak Jalu adalah orang yang baik, yang sangat menghargai pekerjaannya. Namun Pak Jalu juga memiliki kehidupan yang lebih mapan. Ia tinggal di rumah besar di tepi desa bersama istrinya Bu Iis dan putri mereka Intan. Intan adalah putri sematawayang dari Pak Jalu. Baru saja masuk perguruan tinggi. Ia juga dikenal sebagai gadis yang cantik dan juga cerdas. Setiap kali Intan pulang ke desa, semua mata tertuju padanya. Banyak pria muda di desa yang diam-diam mengaguminya. Namun Bimo selalu menjaga jarak kepada Intan. Bukan karena ia tak tertarik, tetapi ia merasa hidupnya berbeda. Intan adalah anak orang kaya yang penuh harapan besar. Sementara Bimo hanyalah seorang pekerja tambak yang hidup sederhana. Malam itu ketika Bimo sedang termenung, terdengar langkah kaki mendekat. Itu adalah langkah dari Bu Via yang keluar dari rumah dengan membawa cangkir teh untuk Bimo anaknya. Nak, kamu kelihatannya capek, kata Bu Via sambil duduk di samping Bimo. Bimo menghela nafas pelan lalu mengambil cangkir teh itu dari tangan ibunya. Kerja di tambak memang capek, Bu. Tapi kalau lihat ibu dan jaga sehat, aku merasa semua kerja keras saya gak sia-sia, Bu. Bu Via pun menatap anak sulungnya dengan penuh rasa syukur. Ibu selalu bangga sama kamu, Bimo. Sejak ayahmu meninggal, kamu sudah mengambil alih semua tanggung jawab ini. Ibu gak tahu harus bagaimana tanpa kamu, nak. Bimo menunduk merasa sedikit terharu. Ini semua sudah kewajiban saya, Bu. Saya cuma ingin keluarga kita bisa hidup lebih baik. Ya, Ibu tahu, nak. Tapi kamu jangan terlalu memaksakan. Kamu juga berhak untuk bahagia loh. Untuk memikirkan masa depanmu sendiri. Bimo terdiam sejenak menatap jauh ke depan. Ia tahu apa yang ibunya maksud. Selama ini ia terlalu sibuk dengan tanggung jawab hingga lupa memikirkan kebahagiaannya sendiri. Namun bagi Bimo kebahagiaan keluarganya adalah yang terpenting. Sementara itu di rumah Pak Jalu, kehidupan keluarga mereka berjalan dengan tenang. Bu Iis istri Pak Jalu adalah wanita yang lembut namun tegas. Ia sangat peduli pada keluarganya terutama pada putrinya Intan. Meski jarang terlibat langsung dalam urusan tambak, Bu Iis selalu memastikan bahwa Pak Jalu bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar. Intan yang sedang menempuh pendidikan di kota pulang ke rumah pada libur semester. Seperti biasanya ia disambut dengan hangat oleh kedua orang tuanya. Kamu betah di kampus, Tan? Tanya Bu Iis sambil memeluk putrinya.
Betah Bu, tapi tetap saja rumah selalu lebih nyaman. Baguslah kalau kamu betah, tapi jangan lupa fokus sama kuliahmu loh. Kita semua berharap banyak sama kamu, Nduk. Iya Pak, saya juga gak akan mengecewakan kalian, ucap Intan kepada kedua orang tuanya. Hingga singkat cerita, pagi itu seperti biasa, Bimo berangkat ke tambak lebih awal. Hari itu terasa seperti hari-hari biasa lainnya. Udara segar dan matahari pun mulai terbit di balik bukit. Bimo berjalan menyusuri tambak, memastikan semua pekerjaan berjalan dengan lancar. Namun di tengah rutinitas yang biasa, ada sesuatu yang mengganjal. Sesuatu yang tidak ia sadari saat itu namun akan membawa bencana besar. Bimo memeriksa kadar air dan pakan otomatis untuk udang-udang di tambak. Ia merasa yakin bahwa semua berjalan seperti biasanya. Namun satu hal penting terlewat saat itu. Hari sebelumnya ia lupa menyalakan generator listrik yang berfungsi untuk memompa oksigen ke dalam tambak. Tambak udang sangat bergantung pada sirkulasi oksigen yang dihasilkan dari mesin pompa listrik, terutama saat cuaca panas seperti hari itu. Waktu terus berjalan, matahari pun semakin meninggi, dan Bimo sibuk dengan pekerjaan lain. Tiba-tiba ia merasakan ada yang aneh saat itu. Udang-udang di permukaan air terlihat tidak bergerak. Beberapa mengambang dengan posisi yang tidak biasa. Jantungnya pun langsung berdebar dengan firasat buruk mulai muncul. Bimo segera berlari ke salah satu kolam tambak dan menunduk untuk memeriksa. Betul saja udang-udang itu sudah mulai mati. Kolam-kolam lain pun mengalami hal yang sama. Udang-udang yang biasanya aktif bergerak kini tampak diam atau mengambang di permukaan air. Ya Allah, apa yang terjadi? Gumam Bimo dengan suara gemetar. Ia segera memeriksa mesin oksigen dan saat itu ia baru tersadar. Listrik untuk pompa oksigen belum dinyalakan sejak pagi. Ia tertegun merasa seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ya Allah, ini semua salahku. Gumam Bimo pada dirinya sendiri. Rasa penyesalan pun langsung menyeruak. Tubuhnya lemas dan tangannya gemetar. Tak lama kemudian saat itu Pak Jalu datang ke tambak untuk melihat kondisi udang persiapan pengiriman udang yang akan dilakukan sore itu. Namun begitu melihat pemandangan di tambak, wajah Pak Jalu berubah drastis. Udang-udang yang seharusnya siap dikirim ke restoran sudah mati di dalam kolam. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ya, Bimo, apa yang terjadi di sini? Seru Pak Jalu, suaranya keras, nyaris bergetar oleh amarah dan juga kepanikan. Bimo berdiri kaku tak sanggup menatap mata Pak Jalu. Pak, saya lupa menyalakan listrik untuk pompa oksigen, Pak, katanya dengan suara lirih nyaris tak terdengar. Lupa? Bimo, kamu sadar gak sih? Ini semua pesanan restoran besar. Udang-udang ini sudah dipesan untuk acara besar di kota. Sekarang semuanya mati. Aduh, nama saya bisa hancur karena ini, Bimo, ucap Pak Jalu dengan nadanya semakin meninggi. Bimo hanya bisa menunduk, ia tahu kesalahannya sangat fatal. Udang-udang di tambak adalah sumber penghasilan utama Pak Jalu. Setiap panen udang membawa keuntungan besar bagi keluarga Pak Jalu. Dan kali ini kegagalan itu bukan hanya tentang uang, tapi juga tentang reputasi. Berapa banyak udang yang mati? Tanya Pak Jalu dengan suara yang bergetar. Bimo menelan ludah mencoba menghitung dalam kepalanya, tetapi merasa semakin cemas. Hampir semua, Pak. Saya benar-benar minta maaf. Pak Jalu menatap Bimo dengan tatapan yang campur aduk antara marah, kecewa, dan putus asa. Kamu tahu Bimo, kita nggak cuma rugi udang. Restoran-restoran di kota sudah membayar di muka untuk udang ini. Dan kalau mereka tahu kita nggak bisa mengirim pesanan tepat waktu, nama baik tambak ini bisa hancur. Bimo hanya bisa berdiri di tempatnya merasa sangat bersalah dan tak tahu harus berkata apa lagi. Selama bertahun-tahun Pak Jalu bekerja keras membangun tambak ini dari nol. Dan kesalahan satu malam itu kini telah menghancurkan semua usaha tersebut dalam sekejap. Hari itu menjadi hari yang kelam. Berita kematian udang di tambak Pak Jalu menyebar dengan cepat. Restoran-restoran yang telah memesan udang mulai menelepon, menuntut penjelasan dan kompensasi. Pak Herman, salah satu pelanggan utama tambak, sangat marah dan mengancam akan memutuskan kontrak dengan Pak Jalu
jika Tambak tidak bisa memberikan solusi segera. Pak Jalu hanya bisa menghela nafas dengan panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pak Jalu pun menghela nafas dalam-dalam lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Ia tidak sanggup melihat Tambak itu lebih lama. Tambak yang seharusnya menjadi sumber kebanggaannya, kini menjadi bukti dari kegagalannya. Hari-hari berikutnya menjadi masa-masa sulit bagi Bimo dan Pak Jalu. Restoran-restoran besar yang sebelumnya menjadi pelanggan tetap Tambak mulai menarik pesanan mereka. Nama baik Pak Jalu sebagai pengusaha tambak mulai tercoreng di mata para pelanggan. Mereka semua kehilangan kepercayaan pada Tambak, dan kerugian besar pun tak bisa dihindari. Pak Jalu terpaksa menjual sebagian besar asetnya untuk menutupi kerugian dan membayar kompensasi kepada restoran-restoran yang merasa dirugikan. Bimo hanya bisa menyaksikan semua itu dengan perasaan bersalah yang mendalam. Setiap kali ia melihat Pak Jalu yang tampak lebih tua dari sebelumnya, dengan raut wajah yang penuh tekanan, hatinya pasti terasa hancur. Singkat cerita, saat Pak Jalu duduk di ruang tamu rumahnya yang terasa semakin sunyi dan mencekam, matanya kosong, pikirannya melayang jauh. Tambak yang dulu menjadi sumber kebanggaannya kini diambang kehancuran. Semuanya serasa tak menjadi masuk akal baginya. Hidupnya yang mapan dan teratur tiba-tiba hancur hanya karena satu kesalahan fatal yang dibuat oleh Bimo, pekerjanya. Meskipun Bimo sudah meminta maaf berkali-kali, kerugian yang dideritanya tidak bisa dihapus begitu saja. Sementara itu Pak Jalu merasa semakin terpuruk. Utangnya semakin menumpuk, para pelanggan restoran telah menarik kerjasama mereka. Dan aset-aset yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun juga mulai berkurang satu persatu. Istrinya Bu Iis berusaha menghibur suaminya, tetapi tak bisa menutupi rasa takut yang menyelimuti hati mereka. Intan, putri mereka pun tak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu keluarganya. Beban yang Pak Jalu rasakan semakin berat setiap harinya, membuatnya merasa tak mampu lagi untuk memikulnya. Malam itu Pak Jalu memutuskan untuk keluar rumah. Ia tak bisa duduk diam dan membiarkan pikirannya terus berkecambuk. Dengan langkah gontai, ia berjalan menyusuri jalanan desa yang sepi, mencoba mencari udara segar dan menenangkan pikirannya. Kakinya membawanya ke sebuah warung kecil yang terletak di ujung desa, tempat ia biasa mampir ketika merasa jenuh dengan urusan tambak. Sampainya di warung, Pak Jalu memesan kopi hitam dan duduk di sudut ruangan itu, jauh dari keramaian. Ia ingin sendiri, jauh dari tekanan yang selama ini menghantui pikirannya. Namun tak lama kemudian telinganya menangkap percakapan dua orang laki-laki yang duduk di meja sebelah. Kamu dengar gak? Ada berita baru di desa sebelah loh. Katanya ada yang pakai pesugihan buat balikan peruntungan, ucap salah satu pria dengan suara berbisik. Iya, dengar-dengar sih begitu. Tapi yang bikin ngeri, tumbal pesugihannya itu anaknya sendiri katanya. Keluarganya kayak mendadak, tapi anaknya hilang tiba-tiba. Orang-orang bilang itu bagian dari perjanjian sama dukun. Dan sosok pesugihannya serem ya. Pak Jalu yang awalnya hanya mendengarkan sepintas, kini memperhatikan percakapan itu dengan lebih serius. Sesuatu dalam dirinya terguncang, seolah-olah ada pintu gelap yang terbuka di sudut hatinya. Pikiran tentang pesugihan dan cara cepat untuk memulihkan kerugiannya mulai merayap masuk ke benaknya. Jadi, pesugihan itu bisa bikin orang kaya dengan cepat ya? Salah satu pria bertanya lagi. Iya, tapi syaratnya berat. Harus ada tumbalnya. Kalau enggak bakalan berhasil, jawab yang lain sambil menghisap rokoknya. Biasanya sih yang dijadikan tumbal itu orang terdekatnya. Pak Jalu meneguk kopinya perlahan, sementara percakapan itu harus berputar-putar di kepalanya. Meski terdengar mengerikan, ada sesuatu tentang pesugihan itu yang menarik perhatiannya. Pikirannya yang sudah terpojok oleh masalah keuangan membuatnya mulai mempertimbangkan cara-cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Sejenak ia terdiam, bergumul dengan pikiran-pikiran gelap yang mulai menyusupi hatinya. Ia tahu pesugihan bukanlah jalan yang baik, namun situasinya sudah terlalu terdesak. Pak Jalu merasa terjebak, seolah-olah ini adalah satu-satunya cara untuk membalikan kerugian besar yang ia alami. Bisikan di dalam dirinya mulai memintanya untuk mencari jalan keluar, tidak peduli seberapa kejam jalannya.
Setelah menghabiskan kopinya, Pak Jalu meninggalkan warung itu dengan pikiran yang semakin dipenuhi niat buruk. Dalam perjalanan pulang, ia terus memikirkan bagaimana cara mendatangi seorang dukun untuk mendapatkan bantuan itu. Ia juga pernah mendengar desas-desus tentang dukun di desa lain yang bisa membantu orang mendapatkan kekayaan melalui pesugihan. Semakin ia memikirkannya, semakin kuat tekadnya untuk melakukan apa saja demi menyelamatkan keluarganya dari kehancuran. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Pak Jalu benar-benar memutuskan untuk menemui dukun tersebut. Dengan informasi yang ia dapatkan dari beberapa kenalan di desa, ia pergi ke sebuah desa terpencil jauh dari tempat tinggalnya untuk menemui orang yang dikenal sebagai Ki Sarjo, seorang dukun yang terkenal dengan ilmu hitamnya. Malam itu dengan hati berdebar-debar, Pak Jalu tiba di rumah Ki Sarjo, sebuah rumah tua di tengah hutan yang tampak angker dan juga misterius. Ia merasa gugup, tetapi rasa putus asanya membuatnya tetap melangkah maju. Hingga singkatnya dia pun sudah sampai di rumah Ki Sarjo. "Selamat malam, Ki," sapa Pak Jalu pelan ketika Ki Sarjo membuka pintunya. Ki Sarjo adalah seorang pria tua dengan tatapan tajam dan senyum yang penuh arti. Dia mengangguk singkat. "Kamu pasti datang ke sini karena ada yang ingin kamu minta," katanya dengan suara berat namun tenang. "Masuklah." Pak Jalu mengikuti Ki Sarjo masuk ke dalam rumahnya yang penuh dengan benda-benda aneh. Kemenyan yang menyala, patung-patung kecil, dan jimat-jimat yang tergantung di dinding. Suasana di dalam rumah itu semakin membuatnya merinding. Tetapi ia sudah terlanjur melangkah terlalu jauh untuk mundur. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Ki Sarjo sambil menatap Pak Jalu dengan mata tajam. Pak Jalu lalu menelan ludah mencoba menyusun kata-kata. "Saya ingin membalikan kerugian saya, Ki. Tambak saya hampir bangkrut dan saya butuh cara untuk cepat kaya. Saya dengar Anda bisa membantu." Ki Sarjo tersenyum tipis seolah-olah sudah tahu apa yang dimaksud. "Pasti kamu ingin pesugihan ya? Tapi saya dengar pesugihan butuh tumbal." "Tentu saja. Semua kekayaan yang datang dengan cepat harus dibayar dengan harga yang mahal. Tumbal itu adalah syarat mutlak. Kalau kamu ingin pesugihan, kamu harus rela mengorbankan seseorang," jawab Ki Sarjo dengan nada serius. Pak Jalu terdiam sejenak. Dalam hati kecilnya ia tahu ini adalah keputusan yang sangat berat dan jahat. Namun ia sudah terlalu dalam masuk ke dalam lubang hitam ini. "Siapa yang harus saya korbankan?" tanyanya pelan seolah kata-kata itu hampir tak keluar dari bibirnya. Ki Sarjo memandang Pak Jalu dengan tatapan tajam. "Tumbal terbaik adalah orang yang dekat denganmu, orang yang pernah kamu percayai, seorang yang pengorbanannya akan memiliki makna besar." Saat mendengar itu, bayangan Bimo pun tiba-tiba melintas di benak Pak Jalu. Bimo yang selama bertahun-tahun bekerja untuknya, kini dianggap sebagai penyebab kehancurannya. Hati Pak Jalu yang sebelumnya penuh rasa syukur pada Bimo, kini berubah menjadi rasa benci dan dendam. Dalam pikirannya, Bimo adalah alasan utama mengapa ia berada dalam situasi ini. "Saya punya seorang pekerja di tambak saya. Dia yang membuat semuanya hancur, Ki," kata Pak Jalu dengan suara rendah. Ki Sarjo tersenyum licik. "Baiklah, kalau begitu, dia adalah tumbal yang tepat. Besok malam, bawalah dia ke sini. Kita akan melakukan ritualnya." Pak Jalu menelan ludah merasa campuran antara ketakutan dan tekad. Dalam hatinya ia tahu bahwa keputusannya telah melampaui batas normal. Namun rasa putus asanya mendorongnya untuk melangkah lebih jauh. Tanpa berpikir panjang lagi, Pak Jalu meninggalkan rumah dukun itu dengan satu tujuan di kepalanya: mengorbankan Bimo demi membalikan semua kerugian yang ia alami. Singkatnya, hari sudah mulai beranjak senja ketika Pak Jalu memutuskan untuk melaksanakan rencana liciknya. Wajahnya tampak tegang, namun di balik itu ada semacam ketenangan yang menyeramkan. Ia tahu malam ini akan menjadi malam yang mengubah hidupnya selamanya, dan Bimo adalah kunci dari semua itu. Pak Jalu menghubungi Bimo meminta untuk bertemu dengannya di tambak. Dengan nada yang terdengar biasa saja ia berkata bahwa ia ingin membicarakan sesuatu yang penting.
Bimo yang masih merasa bersalah karena kejadian sebelumnya, tanpa ragu menyetujui permintaan itu. Dalam benaknya ini mungkin adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan Pak Jalu. Hingga singkatnya sore itu, Bimo tiba di tambak dengan perasaan sedikit cemas. Ia melihat Pak Jalu sudah menunggunya di depan pintu tambak. Wajahnya tampak tenang meski ada sesuatu yang tak biasa dalam sorot matanya. "Bimo, ada hal penting yang ingin kubicarakan. Aku butuh bantuanmu," ucap Pak Jalu sambil tersenyum tipis. "Tentu Pak, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu?" jawab Bimo. "Ikut aku sebentar. Aku mau mengajakmu ke tempat seseorang teman. Dia mungkin bisa membantu kita memperbaiki situasi tambak ini. Aku yakin ini bisa jadi solusi yang baik," ucap Pak Jalu dengan nada yang terdengar ramah. Bimo tanpa curiga sedikit pun mengikuti Pak Jalu. Mereka berdua naik mobil dan melaju menuju desa terpencil, tempat rumah Ki Sarjo berada. Sepanjang perjalanan Bimo hanya berpikir bahwa ini mungkin adalah upaya Pak Jalu untuk mencari bantuan atau solusi bisnis baru yang bisa memulihkan tambak. Ia bahkan merasa sedikit lega karena mungkin ini adalah tanda bahwa Pak Jalu sudah memaafkannya. Namun di balik wajah tenang dari Pak Jalu, ada rencana jahat yang sedang disusun. Pak Jalu sudah mengatur semuanya dengan Ki Sarjo, yaitu ritual pesugihan akan dilakukan malam itu. Dan Bimo tanpa sadar telah menjadi tumbal dari perjanjian yang sudah dibuat. Di dalam hati kecilnya Pak Jalu masih merasa ragu, tetapi pikiran tentang kebangkrutan dan kerugian besar yang ia alami menenggelamkan semua rasa kemanusiaannya. Setelah perjalanan selama beberapa jam, mereka tiba di depan rumah tua yang tampak suram dan sepi, terletak di tengah-tengah hutan kecil. Bimo menatap rumah itu dengan sedikit cemas. "Pak, ini tempatnya?" tanya Bimo sambil memandang rumah yang tampak usang. "Iya, ini rumah teman lama. Kamu jangan khawatir. Masuk saja, nanti kita ngobrol di dalam." Bimo meskipun merasa ada sesuatu yang aneh, tetap mengikuti Pak Jalu masuk ke rumah itu. Di dalam Ki Sarjo sudah menunggu mereka dengan senyum yang ramah. Ki Sarjo berperan sebagai teman lama Pak Jalu, berpura-pura menjadi orang yang bisa membantu dengan segala macam solusi bisnis. "Selamat datang Bimo," sapa Ki Sarjo dengan suara ramah yang terdengar agak seram di telinga Bimo. "Silakan duduk. Kita santai dulu. Aku sudah siapkan minuman untuk menyegarkan badan untukmu." Bimo mengangguk dan duduk, sementara Pak Jalu duduk di sebelahnya. Ki Sarjo membawa minuman yang sudah ia siapkan. Minuman yang tampaknya biasa namun sudah diberi racun yang akan membuat Bimo tak sadarkan diri. "Kamu pasti lelah kan habis perjalanan jauh? Minumlah dulu. Nanti kita bicara soal rencana ini." Bimo yang tidak merasa curiga mengambil gelas itu dan meneguk minumnya tanpa berpikir panjang. Hingga beberapa menit berlalu, dan tiba-tiba Bimo merasa pusing. Pandangannya mulai kabur dan tubuhnya pun terasa lemas. Ia mencoba berdiri tetapi kakinya gemetar hebat. "Pak, ada apa ini?" Bimo berusaha berkata namun suaranya mulai melemah. Kepalanya terasa berat dan dalam hitungan detik saja tubuhnya ambruk ke lantai tak sadarkan diri. Pak Jalu hanya menatap Bimo dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi hatinya terasa kosong melihat Bimo tergeletak tak berdaya. Sementara di sisi lain, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya dari kebangkrutan itu. Ki Sarjo pun tersenyum dingin. "Bagus, sekarang waktunya memulai ritual," katanya sambil berjalan ke sudut ruangan dengan mengambil beberapa benda-benda aneh yang akan digunakan untuk ritual pesugihan itu. Rumah itu sudah dipersiapkan dengan segala peralatan mistis yang diperlukan, dari kemenyan, sesajen hingga benda-benda sakral. Bimo yang sudah tak sadarkan diri dibawa ke ruang tengah, tempat ritual akan dilakukan. Tubuhnya yang lemas diletakkan di atas sebuah tikar yang sudah disiapkan. Ki Sarjo pun mulai melantunkan mantra-mantra dengan suara rendah namun penuh kekuatan mistis. Asap kemenyan mulai memenuhi ruangan membuat suasana semakin mencekam. Pak Jalu berdiri di sudut ruangan. Hatinya berdebar-debar, ia sudah berada di ambang keputusasaan. Namun ini adalah jalan yang telah ia pilih. Dalam hatinya ia berdoa agar ritual ini berhasil
dan kekayaannya bisa kembali seperti semula. Suara mantra Ki Sarjo semakin keras dan di tengah-tengah lantunan itu, Pak Jalu bisa merasakan kehadiran sosok gaib yang perlahan mulai muncul di ruangan itu. Sosok yang dikenal sebagai makhluk pesugihan. Tubuh Bimo pun sebagai tumbal dan memberi kekayaan kepada Pak Jalu sebagai gantinya. Sosok pesugihan itu tidak terlihat jelas, namun auranya terasa sangat kuat. Ruangan terasa semakin berat seolah-olah ada kekuatan gelap yang melingkupi itu. Pak Jalu melihat tubuh Bimo yang tergeletak tak berdaya, dan saat itu ia tahu bahwa hidup Bimo telah sepenuhnya diambil alih oleh sosok pesugihan itu. Jalu, ritualnya sudah selesai, kata Ki Sarjo dengan suara rendah namun penuh kepastian. Kekayaanmu akan kembali seperti yang kamu inginkan. Tapi ingat, setiap kekayaan yang didapat dengan cara ini harus selalu dibayar dengan pengorbanan. Jangan sampai kamu lupa. Pak Jalu hanya mengangguk terlalu takut untuk berkata-kata. Ia tahu apa yang ia lakukan adalah dosa besar, namun ia tak punya pilihan lain. Setelah ritual selesai, tubuh Bimo dibawa keluar oleh Ki Sarjo. Bimo tak lagi sama seperti sebelumnya. Jiwanya telah diambil oleh sosok gaib itu. Hingga singkatnya, kehidupan Pak Jalu kini telah berubah drastis. Setelah menjalani ritual pesugihan dan mengorbankan Bimo sebagai tumbal, kekayaan yang dulu hilang perlahan kembali. Tambaknya yang nyaris bangkrut kembali hidup dan juga kembali berkembang pesat. Restoran-restoran yang dulu menutup pintu kini berlomba-lomba memesan udangnya. Dalam waktu beberapa bulan saja, Pak Jalu bahkan berhasil memperluas usahanya. Rumah mewahnya kembali berkilau dengan perabotan mahal dan keluarganya hidup dalam kenyamanan yang tak lagi terancam oleh kebangkrutan. Namun di balik kemewahan itu ada sesuatu yang selalu mengganjal dalam hati Pak Jalu. Meski ia berusaha menutupinya, bayangan Bimo yang tergeletak tak berdaya selama ritual itu terus menghantui malam-malamnya. Wajah Bimo yang penuh pengabdian yang tak tahu bahwa orang yang paling ia percayai telah menghancurkan hidupnya selalu muncul dalam mimpi-mimpi buruk dari Pak Jalu. Tak lama setelah ritual itu, kabar kematian Bimo pun menyebar di desa. Bimo ditemukan tak bernyawa, seolah-olah meninggal karena sakit yang tak terduga. Tak ada seorang pun yang tahu bahwa sebenarnya Bimo menjadi korban dari ritual pesugihan yang dilakukan Pak Jalu. Ibu Bimo, Bufia, dan adiknya Jaka sangat terpukul oleh berita itu. Kematian Bimo yang tiba-tiba membuat keluarga mereka kehilangan sosok yang paling mereka andalkan. Bufia yang sudah tua dan tak bisa lagi bekerja hanya bisa menangis dalam kesedihan yang mendalam. Jaka yang masih bersekolah di SMA merasa dunianya runtuh. Bimo adalah satu-satunya tumbukan keluarga, orang yang selama ini mengorbankan segalanya demi mereka. Kehilangan Bimo bukan hanya berarti kehilangan seorang kakak, tapi juga kehilangan masa depan mereka yang bergantung pada pengorbanan Bimo. Setiap hari Bufia duduk di beranda rumahnya menatap jalan sepi di depan rumah, seolah-olah dia masih menunggu kepulangan Bimo. Ia masih sulit menerima kenyataan bahwa anak sulungnya yang begitu setia dan penuh cinta kepada keluarganya kini telah tiada. Jaka meskipun masih berusaha kuat, merasakan beban berat yang mulai menghimpitnya. Kini ia tahu bahwa dirinya lah yang harus mengambil alih tanggung jawab keluarga, meski ia masih terlalu muda untuk itu. Sementara itu Pak Jalu, dalam upaya menghapus rasa bersalahnya, dia mencoba membantu keluarga Bimo. Ia mengirimkan sejumlah uang dan memberi bantuan materi kepada Bufia dan Jaka. Setiap bulan ada kiriman uang yang dikirimkan ke rumah mereka, seolah-olah Pak Jalu ingin menebus dosa yang tak pernah bisa diucapkan dengan kata-kata. Namun bagi Pak Jalu, setiap kiriman uang itu hanyalah pengingat dari dosa besar yang ia lakukan. Ia tahu bahwa berapapun harta yang ia berikan, itu tidak akan pernah bisa mengembalikan nyawa Bimo. Kematian Bimo adalah akibat langsung dari keserakahan dan keputusasaan Pak Jalu. Namun tak ada seorang pun yang tahu kebenaran itu kecuali dirinya dan juga Ki Sarjo. Hari-hari berlalu dan kehidupan di desa pun terus berjalan. Kematian Bimo lambat laun mulai terlupakan oleh penduduk desa. Namun bagi keluarganya luka itu tetap segar. Di sisi lain, meskipun kekayaannya terus bertambah, Pak Jalu merasa semakin terasing dari kehidupannya sendiri. Hatinya sekarang tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam ia terbangun dari tidurnya dengan keringat dingin, mendengar suara-suara aneh di dalam rumahnya, seolah-olah ada bayangan yang terus mengikutinya. Ia tak bisa lepas dari rasa bersalah yang terus menghantui.
Ritual pesugihan yang dulu dianggap sebagai jalan keluar dari keberangkurutan kini menjadi beban yang tak bisa ia lepaskan. Setiap harta yang ia terima, setiap kemewahan yang ia nikmati, selalu diiringi oleh bayangan kelam tentang apa yang telah ia korbankan untuk mendapatkannya. Karma mungkin belum menghampirinya secara langsung, tetapi Pak Jalu tahu bahwa ia tidak akan pernah benar-benar bebas dari dosa besar. Kematian Bimo meskipun tak pernah diketahui orang lain adalah beban yang akan terus ia bawa seumur hidupnya. Dan begitulah hidup Pak Jalu kini, yang penuh dengan kekayaan, namun jauh dari kedamaian. Keluarga Bimo mungkin telah menerima bantuan materi, tetapi kehilangan seorang anak dan kakak tak pernah bisa dihapus dengan uang. Kematian Bimo akan selalu menjadi misteri bagi desa itu. Tetapi bagi Pak Jalu, itu adalah pengingat dari dosa yang tak pernah bisa ia ampuni. Cerita pun selesai. Dan dari kisah ini, semoga kalian bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Kalian juga bisa mengambil si positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.